Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada yang terhormat dosen pembimbing 1 yaitu Bapak IRBD Ubaidillah M. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya dengan Nisa Nurjana, NPM 2126201145. Saya dari Departemen Teknik Industri, Fakultas Industri Kreatif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul analisis strategi pemasaran menggunakan metode SWOT dan KSPM, studi kasusnya itu di UMKM Delirium Original Bandung, Jawa Barat. Presentasi ini akan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya yang pertama latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi, dan kerangka konseptual. Saya akan memulai dari latar belakang masalahnya. Langsung saja ke latar belakang permasalahan ini adalah UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB nasional. Khususnya sektor fashion yang menyumbang 18,5% dari total PDB sektor UMKM pada tahun 2022. UMKM Delirium Original yang berlokasikan di Bandung merupakan salah satu UMKM yang berdiri di bidang fashion yang berfokus pada produksi pakaian dengan desain orisinal. Namun dalam 2 tahun terakhir, UMKM ini mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Dari 14,5 ribu pieces di semester 1 2023 menjadi 8.500 pieces di semester 2 2024. Dengan total penjualan sebesar 46,8% dari puncak penjualannya yang di semester 2 itu 2024 yang totalnya itu penurunannya sebesar 46,8% dari puncak penjualannya. Melihat kondisi tersebut diperlukannya analisis yang strategis gitu ya dalam pemasaran menggunakan metode SWOT dan KSPM ini untuk mengidentifikasi posisi strategis perusahaan dan merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan daya saing UMKM Delirium Original. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi sebagai berikut. Yang pertama itu apa saja faktor lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang mempengaruhi strategi pemasaran produk pakaian UMKM Delirium Original. Yang kedua adalah alternatif strategi pemasaran seperti apa yang dapat dipilih oleh UMKM Delirium Original yang sesuai untuk diterapkan dalam memasarkan produknya. Lalu untuk tujuan penelitian berdasarkan latar belakang sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor apa saja seperti lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang mempengaruhi strategi pemasaran pada produk pakaian UMKM Delirium Original. Yang kedua itu merumuskan dan menetapkan alternatif strategi pemasaran yang sesuai untuk diterapkan oleh UMKM Delirium Original dalam memasarkan produk pakaiannya. Lalu di sini ada susunan alur penelitiannya. Yang pertama itu ada di tahap awal, yang kedua ada di pengumpulan data, yang ketiga pengolahan data, yang terakhir itu ada di tahap akhir yaitu selesai. Langsung saja ke tahap yang pertama itu adalah tahap awal. Dimulai dari menandai dimulainya proses penelitian. Yang kedua ada identifikasi masalah, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Delirium Original, khususnya terkait penurunan penjualan dan daya saing. Yang ketiga ada perumusan masalah, merumuskan masalah penelitian secara spesifik terkait strategi pemasaran. Yang keempat adalah studi literatur, mengkaji teori dan penelitian terdahulu tentang strategi pemasaran, analisis SWOT dan KSPM. Selanjutnya ke step kedua yaitu pengumpulan data. Data internal penjualannya itu diantara lain adalah yang pertama data penjualan historis periode 2023 sampai 2024. Yang kedua adalah strategi pemasaran yang sedang berjalan atau existing. Terus data eksternal penjualannya itu yaitu diantaranya adalah analisis kompetitor dalam industri fashion. Yang kedua ada tren fashion terkini. Yang ketiga ada data perkembangan pasar fashion. Step yang ketiga adalah pengolahan data, melakukan analisis menggunakan metode SWOT dan mengidentifikasi. Untuk mengidentifikasi yang pertama itu kekuatan, kedua kelemahan, ketiga peluang, dan keempat itu adalah ancaman. Lalu kita menggunakan metode KSPM juga untuk mengevaluasi dan memilih strategi yang paling optimal. Selanjutnya tahap paling akhir itu adalah hasil dan pembahasan, menganalisis temuan penelitian dan merumuskan strategi pemasaran yang sesuai. Terus kesimpulan dan saran, menyusun kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk implementasi. Step yang terakhir adalah selesai, menandai berakhirnya proses penelitian.
Dalam penelitian ini, kerangka konseptual itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada input, yang kedua proses, yang ketiga ada output. Inputnya itu yaitu terdiri data internal perusahaan, yang di dalamnya itu ada data penjualan 2023 sampai 2024, terus ada juga strategi pemasaran existing. Terus yang kedua itu ada di proses, yang berisi tentang metode SWOT dan metode KSPM. Yang ketiga itu adalah output, strategi pemasaran yang optimal, terus rekomendasi implementasi, dan yang ketiga adalah indikator keberhasilan. Selanjutnya kita masuk ke populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh stakeholder UMKM Delirium Original yang terdiri dari pemilik usaha, karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Menurut Sekaran dan Boigi 2022, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas dan kedalaman informasi daripada di kuantitasnya. Adapun sampel penelitiannya itu dilakukan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria spesifik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Creswell dan Creswell 2024. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama itu 2 orang pemilik UMKM Delirium Original, yang kedua itu 5 orang karyawan inti seperti manajer produksi, pemasaran, dan operasional, yang ketiga itu 20 minimal pelanggan loyal, minimal 5 kali transaksi dalam 6 bulan terakhir, yang keempat itu mitra bisnis atau supplier atau distributor. Terakhir ada di metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode SWOT dan KSPM. Berikut ini ada di 3 tahap pelaksanaan analisis data untuk menyusun strategi berdasarkan Setiorini dan Santoso 2017. 3 tahap itu yang pertama itu ada di variabel, elemen, dan indikator. Untuk variabel kita terdiri dari 2, ada di variabel internal strategis faktor, yang kedua itu ada di eksternal strategi faktor. Untuk elemennya itu terdiri dari, untuk elemen variabel internal, yang internal itu ada di 3 ya. Yang pertama itu ada di sumber daya manusia, yang kedua ada pemasaran, dan yang ketiga ada produksi. Untuk elemen sumber daya manusia, indikatornya itu tenaga kerja yang memberikan pelatihan. Untuk elemen pemasaran, untuk indikatornya itu ada memiliki harga relatif murah, penerapan pemasaran secara online, terus inovatif produk yang dihasilkan, terus juga kegiatan promosi yang kurang optimal, terus ketersediaan area parkir dan lokasi yang kurang strategis. Untuk elemen produksi, indikatornya itu adalah yang pertama itu ada ketersediaan bahan baku yang mudah didapat, terus yang kedua itu memiliki variasi menu dengan cita rasa yang khas dan unik. Selanjutnya yang kedua itu ada di variabel eksternal strategi faktor, yang elemennya itu terdiri dari sosial budaya, pemasok, teknologi, pemerintah, peluang, dan kondisi ekonominya ya. Untuk elemen sosial budaya, indikatornya itu ada di memiliki segmen pasar yang tidak terbatas. Untuk pemasoknya itu kenaikan harga bahan baku. Untuk teknologinya itu ada di pemanfaatan teknologi untuk mempermudah operasional suatu usaha, dan perkembangan teknologi membantu pemasaran secara digital. Untuk elemen pemerintah, indikatornya itu ada di dukungan pemerintah terhadap UKM. Untuk elemen peluang, indikatornya itu adalah yang pertama itu pesaing dengan produk sejenis, yang kedua itu ada di fasilitas dan pelayanan yang lebih menarik, yang ketiga itu ada di beralihnya pelanggan kepada pesaing, yang keempat itu ada produk pesaing yang lebih inovatif. Terus untuk di elemen kondisi ekonominya itu, indikatornya itu adalah pertumbuhan bisnis di bidang kuliner. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga paparan yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.